Tegang nih gue. Kalau gua Gini, kalau satu kasihan. aku dulu. Enggak, tunggu dulu. Kalau satu kasihan. Dulu sebelum gua nikah. Gua agak berantakan tapi gua masih sering beresin. Tapi karena lu bisa memanfaatkan istri lu gitu ya? Bukan memanfaatkan. Memberikan tanggung jawab. Halo selamat malam, selamat datang kembali di Podcast with Benefit. Sebuah podcast yang akan membahas serba-serbi hubungan manusia dalam berpasangan kalau kali ini. Karena kita kedatangan dua narasumber newlyweds couple nih. Boleh perkenalkan dulu, ada siapa nih? Dari istri dulu kali ya. Halo, gue Tasya. Halo, gua Boyo. Jadi udah berapa lama mengarungi rumah tangga nih, Cailah? Alhamdulillahnya sudah berjalan 1 bulan. Oke, itu apa rasanya nih selama sebulan ini? Kalau ngomongin rasanya ya, nikmat. Apanya yang nikmat? Ya. Oh iya, apa lagi? Ya semua tahu lah ya apa yang nikmat. Oh iya benar. Terus. Ya maksud gue nikmat itu satu, apalagi gue seorang laki-laki, laki-laki yang udah cukup lama tinggal sendirian. Ya nikmatnya salah satunya adalah gue ada yang ngurusin. Dan ini nggak apa ya, jatuhnya gue diurusin tapi nggak serecet seperti sebagai anak, melainkan ya ini pasangan gitu. Iya. Salah satu kenikmatannya di situ sih kalau buat gue. Kalau dari Tasya sendiri gimana nih? Apa rasanya selama sebulan ini sudah punya suami yang seperti Boyo? Gini, banyak orang yang bilang setelah lu nikah itu lu bakal nemuin hal-hal baru dari pasangan lo gitu. Justru malah gue ngerasain pas udah nikah itu kayak sama aja kayak pacaran. Justru kayak funnya makin banyak sih kalau dari gue. Itu sih yang dinikmatin gitu. Maksudnya sejauh ini tuh bener-bener kayak funnya tuh lebih banyak daripada nggak enaknya gitu kan. Katanya ada yang nanti tiba-tiba jeleknya tuh keluar semua pas nikah bener, gitu. Tapi gue so far sih fun gitu. Romantis gak sih dia? Enggak. Oh iya. Enggak, sama sekali enggak. Jadi dia itu selama gue dari pacaran sampai nikah, dia cuma sekali ngasih bunga. Itu pas juga, kapan? Itu juga gara-gara mau sidang. Kayak gitu. Iya, oke. Terus waktu ngelamar nih dia romantis gak? Ceritain dulu nih waktu dilamar gimana nih? Jadi gini ceritanya, waktu itu tiba-tiba dia ngomong, kita makan keluarga yuk gitu. Terus dia senyumnya udah senyum-senyum kayak gitu-gitu. Terus gitu. Oh ya udah makan keluarga ya gitu, makan keluarga kedua belah pihak gitu kan. Terus udah gitu dia ngomong nih sama bapaknya, Pah nanti kita makan biasa aja dulu ya gitu, kayak perkenalan satu sama lain gitu. Tapi jangan ngomong dulu nih niatnya apa gitu. Tiba-tiba bapaknya keceplosan ngomong gitu. Ya jadi maksud kita kesini coba Adrian ngomong gitu. Akhirnya udah dia ngomong. Terus udah gitu setelah udah makan keluarga itu dia ngomong aku nggak usah ya propose kamu lagi gitu, karena kan kita udah makan keluarga. Oh ya udah nggak apa-apa, santai aja kali gitu. Jadi guenya pun nggak expect apa-apa gitu kan. Terus udah nih kita akhirnya sekitar bulan November tahun lalu itu kita berenam mau ke Bali sama teman-teman gue sama Boyo juga gitu. Tiba-tiba kita waktu itu mau dari hari itu kita ke Ubud, abis itu ke Uluwatu, ada pantainya namanya Balangan. Oh iya, oke. Kita mau ke Uluwatu nih, mau ke pantai mana nih gitu kan. Yaudah akhirnya kita mutusin ke Balangan itu karena dari Ubud ke Balangan itu tuh lumayan jauh dan kita tuh naik motor gitu kan, naik Vespaan semua. Terus udah gitu akhirnya
pas kita sampai ya udah dong main di pantai-pantai gitu. Terus tiba-tiba pas gue nengok nih lagi di pantai, terus dia kayak, kamu mau nggak jadi istri aku? Sambil berlutut. Sampai berlutut nggak ya? Enggak. Jadi kebetulan gua ngelamar dia itu posisinya ada di lautnya, bukan di pantainya. Oke. Sehingga kalau gua berlutut habis. Oh iya Kebetulan. Tenggelam. Kebetulan tenggelam ya di situ ya. Nggak lucu ya? Iya bener. Nggak jadi nih kayak ada kan. Makanya. Terus. Nah, terus habis itu ya di situ pada dasarnya gini, ada maksud kenapa pas di hari setelah gua makan itu, gua ngomong ke dia bahwa nggak usah ada Lamar lagi gitu gitu, kan. nggak usah Nah, ada. di situ sebenarnya gue udah punya plan, memang karena kita tuh pokoknya di hari itu kita sebenarnya udah tahu kita akan ke Bali. Oke. Iya. Kita udah siap untuk ke Bali, dan di situ gue mikir, wah lucu nih kayaknya kalau gua ngelamar dia di Bali. Nah cuman gue sengaja ngomong kayak gitu biar ini tuh makin surprise buat dia gitu. Bikin dia nggak punya ekspektasi berlebih atas gue yang tidak romantis ini ya kebetulan. Iya, oke. Sampai akhirnya ya gue ngomong lah sama sahabat-sahabat gue yang ikut ke Bali juga. Terus habis itu sampai akhirnya kayak ini anak-anak ini tuh sampai ngebelain kayak di mana ya pantai yang bagus ya, di mana sampai akhirnya mereka bilang di Uluwatu. Kebetulan kita dari Ubud dan mereka bela-belain 3 jam dari Ubud sampai Uluwatu naik motor. Dan itu gue nggak ada Cuma untuk curiga, nemenin kita. nggak ada curiga apapun karena kayak oh ya udahlah gitu kan, udah ketemu keluarga. Terus yang nggak mikir yang kayak bakal dilamar, yang kayak romantis gitu. Sedangkan sebenarnya dia tuh bentuk romantisnya tuh bukan berupa kayak ngajak gue dinner, candlelight dinner, itu tuh bukan yang kayak gitu, tapi justru kayak perilakunya dia ke gue gitu. I see. BTW Mas Boyo, zodiaknya apa sih kalau saya boleh tahu? Macan. Macan tuh Leo. Oh Leo. Oke. Menarik sih. Kalau Tasya apa? Taurus. Oke. Sama-sama keras kan. Iya bener banget, bener. Nah berarti kan kemarin nikah tuh waktu lagi pandemi banget. Yes. Itu ribet gak kalian ngurus-ngurus segala macem? Nah itu juga jadi cerita buat kita juga justru kayak kita itu kan sebenarnya ngurusin nikahan itu udah dari sebelum COVID kan, sebelum pandemi, jadi sekitar setahun lebih lah ya. Itu benar-benar kita kayak ngerasa rezekinya tuh selalu ada gitu. Sedangkan kita itu kan nikah 12 September kan. 12 September itu H-2 sebelum PSBB yang kemarin itu. Sekarang kan udah PSBB transisi. Nah itu tuh bener-bener kayak aduh nyaris banget karena H-1 kita nikah itu berita keluar semua bahwa si Anis mau PSBB lagi. Aduh gimana nih, tapi untungnya waktu itu tanggal 14 hari Seninnya. Terus itu makanya di situ rezekinya tuh lancar, kayak tempat gampang. Terus vendor juga kita cuma sekali udah langsung deal gitu, nggak yang pusing. Terus orang tua juga nggak ada cekcok, kitanya juga. Nah itu juga banyak omongan orang ntar kalau nikah tuh cobaannya banyak gitu-gitu. Justru enggak, malah gue sama dia malah makin deket, malah makin lancar banget juga ya. Makanya kayak alhamdulillah ya gitu. Ini juga jadi sempat jadi pembahasan gue sama Boyo gitu. Yang Berarti padahal memang jalannya itu ya di situ. betul. Yang padahal sebenarnya kalau ngelihat ke karakter gue sama nyokap gue sendiri, itu adalah karakter yang sama persis, sama-sama keras posisinya. Nah, tapi ya itu balik lagi, mungkin itu udah rezekinya ya. Selama dari bulan Desember ya kita mulai ngurusin Oktober ya, Oktober. Dari bulan Oktober sampai hari H kita nikah, itu gue nggak berantem sedikit pun sama nyokap. Wow.
sama keluarga juga nggak ada. Nggak ada, sama nggak ada. sekali. Oke. Nggak ada sama sekali. Makanya kayak nggak tahu ya apa karena doa kita juga atau apa gitu. Semuanya tuh benar-benar kayak dilancarin banget gitu loh. Karena ya emang sebenarnya kita juga kenal tuh juga aneh sih sebenarnya sampai Gimana, pacaran betul, tuh. betul. Boleh tuh diceritakan pertama kali kenalnya gimana? Tahu aja. Jadi sebenarnya kalau untuk kenalnya sendiri, gue udah kenal sama dia itu dari kelas 1 SMP. Satu SMP. Kita tuh satu SMP. Satu SMP, oke. bahkan kita satu kelas, tapi kita nggak pernah ngobrol sedikit pun. Oke. Beda lingkungan. Beda lingkungan. Beda lingkungan. Ya dia anak gaul, gue anak culun. Enggak. Apa kebalik? Dia yang gaul kayaknya ya. Terus Nah, terus. Terus kayak di apa ya? Gue sampai punya ekspektasi bahwa kayaknya nggak mungkin nih gue punya pacar teman SMP gue gitu. Itu dalam pikiran gue terus-terusan gue selalu berpikir kayak gitu. Chance-nya kecil banget untuk gue bisa punya pacar teman SMP gue sendiri gitu. Terus sampai akhirnya satu saat gue lagi nemenin nyokap nengokin temennya dia masuk rumah sakit. Dan itu teman nyokapnya Tasya juga. Oke. Nah, di situ gue lagi nemenin nyokap gue, dia lagi nemenin nyokapnya dia. Kita Itu ketemu di lobi. setelah kita lulus S1. S1. Itu Oke. sekitar tahun 2017 awal lah. 2016. Enggak, 2017. Oke, berantem. 2017. Ya, 2017. Iya, 2017 Terus, awal. terus. Nah, di situ ketemu lah tiba-tiba gitu kan biasa ibu-ibunya Iya, dulu iya, tuh iya, yang iya. ini terus tiba-tiba ada ini loh tante ini anaknya ini gitu kayak pas ketemu Adrian gitu kan ya udah pas ya udah gede kan udah lama nggak ketemu 9 tahun nggak ketemu lah itu sampai ketemu di rumah sakit itu tuh basa-basi dong kayak Nanya kabar, oh, segala macem. lu kerja di Enggak banget mana ya, gitu conversationnya basi banget tau nggak lo? oh gue busy sendiri oh lu kerja di mana gue kerja di sini gitu yang kayak gitu-gitu aja. Nah, terus habis itu sampai akhirnya sahabatnya dia itu lamaran. Nah, sahabatnya dia itu adalah teman SD gua. Oke. Semua berawal dari lamaran itu. Gua respon story-nya dia. Di situ gua jadi ngomongin teman kita itu, terus sampai akhirnya berlanjut dan pindah ke Line ya. Iya lain Pindah ke Line. Udah dari situ kita mulai ngobrol panjang sampai akhirnya entah gimana ya kita yakin untuk maju ke kayak dua-duanya sama-sama penasaran nih gitu sampai akhirnya kayak waktu itu gue ngomong sama dia kan gue pengen kesini deh gitu yaudah yuk gue temenin gitu kan ya udah akhirnya kayak kita pergi waktu itu kemana ya ke Cipete ya Iya. ya ke Kita ke Cipete terus lupa deh jam berapa pokoknya tuh kita baru ngobrol bener-bener ngobrol doang gitu sampai pulangnya tuh malam banget Oke. malam banget terus kayak udah jam segini gitu kayak kita tuh enjoy banget tuh ngobrolnya gitu kan kayaknya masuk banget nih gitu kan terus Yang padahal gue nggak ada niat sama sekali buat deketin dia loh. Bahkan sebenarnya gua itu nggak ngajak dia untuk pergi. Tapi kita cuma lagi ngobrolin film dan gua lagi penasaran sama satu film. Akhirnya kayak gue penasaran deh sama film ini. Terus tiba-tiba dia mau nemenin. Dan itu kayak enggak awal mulanya itu adalah aku bilang gue pengen gini-gini deh lupa deh percakapannya apa terus udah yuk gue temenin sekalian gitu ya udah dong maksudnya di situ nggak ada pemikiran kayak oh dia mau ngedeketin gue nih gitu nggak ada gitu terus abis gue ngobrol yang seharian itu pun yang pergi itu tuh juga Nggak kepikiran juga. gue tuh kayak belum yakin juga maksudnya nih orang gimana ya gitu maksudnya kayak penasaran juga sih cuma kayak belum yakin untuk kayak oh ya gue mau pacaran sama dia gitu. dan lucunya pas hari itu abis kita dari Cipete itu entah gimana kita malah kepikiran buat nyamperin sahabatnya dia. Belum ada cerita, belum ada maksud, belum ada niat, tapi kita malah nyamperin mereka. Iya, waktu itu ke PIM kita mau makan juga sekalian udah jam 10 lah gitu.
Terus ketemu sahabat gue, lu sama Adrian gitu kan, udah langsung ditembak duluan kan gitu. Enggak gitu kan, maksudnya masih ya baru pergi hari itu gitu kan, maksudnya pertama kali pergi hari itu. Ya tapi nggak tahu lah ya gitu, kayak masih bingung gitu loh mau kemana nih gitu. Udah terus ya kamu yang effort. Jadi effortnya gimana nih saat dia nembak tuh, nembaknya gimana? Gimana tuh nembaknya? Kenapa nih? Dulunya sama ketawa nih ada Nembaknya apa nih? itu ada apa bantuan dari Komeng harusnya. Oh Ya, iya. harusnya ada bantuan dari harusnya dia. dia ngebeliin bunga. Emang tuh nggak tanggung jawab lo. pas dia mau nembak gue, Kan harusnya lo beliin gue bunga, Nyet. Gue lupa ya. Iya. parah kan lo. Jadi gua sama Tasya itu memang udah plan untuk ke Bandung. Terus kebetulan ada Komeng, gitu kan. Terus? Gak usah diperjelas. Mau disebut? Gak usah diperjelas. Mau disebut? Sebut aja nggak apa-apa, nggak on cam ini Oh kan. iya, bener juga. Jadi gimana nih? Ya pokoknya dia sama seseorang yang menjadi pacarnya seseorang juga. di filmnya dia. Oke. Terus gimana? Aku bareng juga dia nih. Terus habis itu kayak apa ya? Kebetulan itu ada satu teman kita juga ngikut mau meeting di sana tapi nggak jadi ngintilin kita berdua doang tuh Oke. sepanjang hari itu, ya kan. Nah habis itu gue udah plan dan gue bilang, Meng, lu di mana? Di sini. Boleh tolong cariin bunga nggak? Harusnya di daerah ini ada. Gitu. Udah, oke, nanti gue cariin. Bilang gitu. Kita ketemulah di satu tempat apa ya? Lupa. Ya pokoknya di inilah Cimbuluit lah. Kita ketemu di Cimbuluit. Terus pas nyampe, gue nanya, Meng, bunganya mana? Oh iya, lupa. Gitu. Kebiasaan, emang kebiasaan kan. Terus. Nah, terus habis itu kayak ya udah gimana ya? Gue bingung nih. Masalah nembak itu, gue bukanlah tipe orang yang kalau nembak itu well plan. Gue nembak ya spontan. Kalau memang saatnya gua rasa momennya pas, gue sikat. Oke. Kasarnya gitu. Terus akhirnya gue bingung kan, aduh gimana ya caranya. Sampai akhirnya dia ke toilet. Dia ke toilet, habis itu kayak, waduh, lumayan nih posisinya agak misah nih dari yang lain kan. Gue samperin, gue tembak depan toilet. Gak ada tempat yang lebih bagus. Gak ada. Abis pipis gitu kan ya, keluar tiba-tiba nih orang ngapain nyamperin? Oh mau ke toilet juga? Enggak. Kamu mau nggak jadi enggak udah ngomong apa? Udah, Oh iya, udah. kamu mau nggak jadi pacar aku? Hah? oh iya. Jawabnya juga lo kayak gitu. Iya kayak hah? Kok tiba-tiba banget beneran? Iya ya udah gitu akhirnya udah gue terima gitu karena emang udah sedekat itu juga sebelum dia nembak. Kalau nggak pulang soalnya. Kenapa? Kok nggak pulang? Kalau ditolak mah nggak pulang kita. Kenapa gitu? Kamu pulang sama Topan, aku diem aja. Oke, begitu ya, Boyo, nggak bener loh. BTW tadi gue lupa nanya, setelah seberapa lama kalian pacaran akhirnya memutuskan untuk nikah tuh berarti? 2 tahun. 2 tahun. Oke. Nah, tips dan triknya gimana mengarungi rumah tangga ya walaupun baru sebulan gitu loh. Apa? Jadi sebelum memutuskan untuk nikah gitu, jadi sebenarnya pas PDKT gue bilang sama dia gitu, kan kita udah sama-sama tahu nih kita lagi deket gitu, maksudnya emang udah tahu arahnya ya sama-sama suka lah gitu. Terus gue bilang sama dia tujuan lo pacaran apa gitu, karena sebenarnya gue udah nggak mau yang kayak nggak jelas gitu, karena gue udah pernah gagal, gue nggak mau ngebuang-buang waktu gue untuk hal yang kayak gini percuma, doang, main-main doang. Karena gue udah mau tuh ketemu serius. Kalau misalnya lo nggak sependapat dengan gue, lo boleh mundur gitu. Kita temenan aja gitu kayak. Dan kebetulan dia juga punya niat yang sama gitu. Akhirnya ya udah kita jalan lah gitu. Tapi dengan gue ngomong kayak gitu tuh bukan berarti kayak
setelah diburu-buru. setelah nikah sebulan kemudian setelah pacaran sebulan kemudian kita nikah Oke, gitu. Nggak harus diburu-buru tapi at least udah tahu komitmen. Ada kejelasannya. Iya, arahnya kemana. Nah, pada dasarnya itu, jadi ini wallahu alam ya. Gua dulu itu sering banget berpikir kayaknya gue pengen nikah di umur 26 tahun deh. Gue bilang kayak gitu ke diri gue dan itu bagian dari doa gue. Tapi balik lagi namanya lu mau nikah kan nggak bisa sembarangan. Satu, yang kedua, ya tergantung lu dikasih jodohnya atau enggak. Iya, Nah, betul. di situ gue nggak expect bahwa itu pasti terjadi gitu. Yang gue pikirkan mungkin terjadi tapi nggak tahu. Iya. Tinggal tergantung jodohnya seperti apa gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba benar-benar tiba-tiba gue ketemu dia. Bahkan untuk gue ngerasa yakin bahwa nih gue dapet nih wife materialnya dia gitu. Itu sebelum pacaran bahkan. Oh ya? Gue merasa yakin itu dari sebelum pacaran. Tuh gak percaya. Terus. Terus. Dari sebelum pacaran gue udah ngerasa kayak gitu. Dan kalau buat gue pribadi, yang paling gue cari itu adalah orang yang paham sama hidup gue, bukan tahu, bukan ngerti doang, tapi benar-benar memahami hidup gue. Terus memahami udah dapet. Terus yang gue cari lagi, gue bisa merasa bahagia tanpa gue berpikir gue lagi pengen bahagia. Dan gua dapetin Bahagia semua dengan itu. sendirinya Bahagia gitu. dengan sendirinya, bukan dengan pemikiran yang kayak pengen gini, pengen gitu, pengen gini, pengen gitu. Enggak. Melainkan itu secara natural, ya gue bahagia gitu. Nah di situ gue merasa kayak apalagi yang gue cari. Gue udah dapetin semua itu gitu dari satu orang ini gitu. Yang sebenarnya ya dari mantan gue sebelumnya juga sebenarnya gue tuh udah punya pikiran untuk ke arah sana gitu. Tapi selalu ada ketidakcocokan. Terus tiba-tiba yang tadinya gue rasa begini jadi berubah drastis, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia, gue nggak merasakan perubahan itu sama sekali. Orang gue mau niat deketin dia aja nggak ada dulu. Tapi ya tiba-tiba ya udah, memang jalannya begitu dan gue udah dapetin semuanya. Terus buat apa gitu? Gue nunggu lagi dan buang-buang waktu dengan. Dan kebetulan juga keluarga alhamdulillah ngedukung dua-duanya tuh seneng, sama-sama seneng. Terus nyokap juga kenal pula gitu kan, maksudnya sama-sama satu arisan gitu kan ya, maksudnya rumpinya kan Iya, sama, sama. gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah maksudnya ya udah gitu, maksudnya nyokap juga udah bilang dari awal ya kalau memang punya niat yang baik nggak usah ditunggu-tunggu apa punya inilah punya itu, jalanin aja gitu, karena rezeki itu kan pasti udah diatur gitu. Benar. Betul. Tapi berarti selama 2 tahun kalian pacaran itu nggak pernah ada konflik yang super gede. Itu gak ada tuh. Jadi berjalan dengan lancar. Ada berantem Iya, berantem pasti ada. ada. Itu bumbunya nggak sih? Setahun pertama tuh yang gue lihat, maksudnya nggak cuma gue doang ya, maksudnya temen-temen gue setahun pertama itu cekcoknya berat gitu. Cekcoknya ya ada aja gitu masalah yang kayak ntar meledak lah apa gitu-gitu. Tapi kalau kita udah bisa ngelewatin itu, nanti tahun-tahun berikutnya tuh enak gitu. Betul. Yang gue rasain itu ya gitu, kayak kok malah makin enak. Tapi tahun pertama tuh bener kayak berat banget. Gue kayak ada aja ntar kayak ini begini gitu kayak. Tapi kalau udah bisa dilaluin ya, kalau kitanya berdua sama-sama kuat, dan kita nggak pernah ada kata putus sih. Maksudnya kayak dikit-dikit kayak ya udah putus aja gitu kayak. Itu nggak pernah tersebut tuh berarti. Nggak ada. Berarti nggak pernah putus nyambung atau apa ya? Nggak pernah. FYI di tahun kedua itu total kita berantem bisa dihitung pakai jari. Oke. 3 kali ya. Iya. 3. Wow. Masih bener-bener satu Satu tangan. lah. Satu tangan lah. Ngitungnya masih pakai satu tangan lah. Oke.
Tapi ini dari teman-teman kalian sendiri amat sangat mendukung gitu, atau dari yang pas di tahun pertama kalian banyak cekcok segala macam tuh kayak Teman-teman semua support kok. Sangat support. Sangat support banget. Bahkan kalau pas kita berantem pun teman-teman tuh pada ngebantuin gitu loh. Oke. Kayak ya kalau misalnya ada salah satu yang salah, ya pasti dibilangin gitu. Kalau emang harus dibantu, ya mereka pasti bantu gitu. Lu salah loh gitu kayak gini-gini. Lo nggak boleh kayak gini gitu. Kayak mereka juga kayak ikut membantu gitu, bukan Ikut berarti ada temennya andil. Boyo dia nggak belain Boyo tuh enggak gitu. Kalau Boyonya salah, mereka Ya kan salah. mereka kan ngasih tahu gitu. oke. Dan Kayak gitu. by the way supportnya itu muncul dari sebelum kita pacaran loh bahkan. Jadi awal pertama gue bener-bener ketemu sama teman-temannya dia itu, ya maksudnya yang teman deket ya. Pada dasarnya gue udah kenal sama teman-teman deketnya, tapi ya balik lagi beda permainan kan. Jadi nggak intens lah gitu kan. Dan gue adalah orang-orang yang dulu nggak pernah kasarnya ya mungkin bukan lirikannya mereka lah kasarnya gitu ya. Tapi ternyata mereka pas ketemu gue pertama kali, mereka benar-benar yang kayak gitu gini. Itu supportnya tuh muncul dari awal. Dan gue bersyukurnya kan, maksudnya kalau misalkan umuran sekitar itu kan biasanya start malah dari teman, bukan dari orang tua duluan kan. Iya benar. Dan gue udah bisa ngelewatin itu, artinya gue punya chances lebih besar lagi untuk Iya. ngelewatin masa-masa yang Ya karena gini, teman-teman gue itu kan ya teman-teman SMP kita kan. Dulu masih kecil dong. Iya. Maksudnya masih pikirannya tuh yang kayak lu siapa gitu Iya, loh, yang kayak betul. gitu. Kayak gue mau gaul nih gitu ya, kayak gitu-gitu. Tapi kan sekarang udah kerja, udah pemikirannya, udah pola pikirnya udah berubah. Itu tuh udah yang kayak pas gue deket sama dia tuh teman-teman gue yang kayak baik loh, dia baik gitu-gitu. Apa mau iniin lo ini kayak gitu-gitu. Jadi kayak mereka juga udah support, sampai ada satu sahabat gue bilang kayak gue yakin banget ini tuh pelabuhan terakhir. Oke, ih romantis Katanya kayak sekali. gitu. Maksudnya Aduh, mereka aku aja takut iri nih. mereka udah punya feeling kayak gitu karena aku nggak apa-apa ya bahas Nggak masa apa-apa. lalu. Karena maksudnya sebelumnya tuh gue selalu dapet yang bad boy lah gitu. Oke, ha-ha. Jadi gue pas ketemu dia tuh bener-bener kayak berubah banget gitu loh. Berubah dalam arti kayak guenya ya ngejalanin hubungan tuh enak banget, nggak kayak yang dulu gitu loh. Gitu. Ada satu hal yang kalian benci dari satu sama lain nggak? Apa ya? kalau benci ya. Kalau ngomongin benci, gue lebih ke arah bukan benci ya, lebih ke arah kayak gue melihat bahwa lo harusnya bisa lebih lebih menyesuaikan. Kayak pada dasarnya ya temen gue banyak yang cewek kan. Dan gue udah memberikan syarat itu dari awal bahwa ketika lo memang mau serius sama gue, ini loh yang lo akan lo hadepin tuh kayak gini loh gitu. Dan dulu ya adalah konflik-konflik. Ada. Gue tuh kayak misalnya dia pergi sama siapa, gue belum kenal tuh gue kayak siapa gini kayak guenya sensi kayak gitu. Tapi kalau gue udah kenal, gue nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya asal gue dikenalin dan gue tahu dia orangnya kayak gimana gitu. Karena kalau kita nggak usah gue deh, maksudnya semua orang ketemu orang baru, kalau maksudnya dia punya feeling kan, kayak first impression gitu, kayak oh ya nih orang baik gitu, nih orang enak, nih orang nggak enak gitu kan. Iya, Pasti iya, bener. ada feeling kayak gitu kan gitu. Nah gue tuh punya feeling kayak gitu loh. Jadi kayak ya maksudnya dia punya yang sahabat dia banget cewek itu tuh ya gue juga nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa banget gitu. Aku mau ke rumah ini ya udah nggak apa-apa gitu, kayak nggak pernah berantemin soal sahabat kamu bahkan. Iya. Nggak pernah, karena aku kan gue tahu dia emang udah sahabatan banget tuh lama gitu. Dan si sahabatnya yang cewek ini tuh juga tahu Boyo banget gitu. Jadi ya buat apa sih
ngelarang-larang gitu. Iya benar. Gitu. Tapi ada salah satu yang lebih dominan posesifnya tuh siapa nih di antara kalian? Kebetulan kita nggak ada yang posesif. Nggak ada yang posesif. Nggak ada yang Nggak ada. posesif. Jadi lucunya gini, kan mungkin pas pacaran ya kita pasti selalu bilang kita kesini ya, kesini. Karena semua komunikasi itu by chat atau by phone, gitu kan. Setelah nikah, gue cuman bilang aku kesini ya. Ya, abis itu kita udah nggak pernah, udah nggak ada komunikasi lagi sampai gue pulang lagi. Oke. Iya itu makanya kenapa kayak awal-awal yang gue bilang setahun pertama tuh banyak berantem itu karena kita sama-sama menyesuaikan gitu. Iya, Semua benar. pasangan pasti kayak gitu. Nyesuain kayak ya zamannya PDKT itu kan zaman yang baik-baikin semua dong iya, gitu, benar. kayak indah-indahnya tuh Iya. diliatin gitu. Ya maksudnya kan kalau kita jalanin hubungan sama orang kan nggak harus yang nggak selamanya baik kan gitu. Dan ada yang bilang kayak gue nggak bisa sama dia kayak gini gitu kan. Mau sampai kapan gitu, karena sampai kapanpun lo bakal ketemu orang tuh ada kekurangannya gitu. Pasti. Kita harus terima gitu. Iya. Mau nggak mau harus terima gitu. Selama masih bisa dihandle gitu ya. Masih ya udahlah nggak apa-apa, bukan yang kayak hancur banget gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Gitu. Tips dan trik dari kalian nih untuk mengarungi rumah tangga dan berpasangan gitu ya. Gimana nih? Satu, kurangin egoisnya. Oke. Kedua, coba lebih dewasa dari sebelumnya. Dan dewasa itu bukan dalam artian lo nggak boleh berlaku seperti anak kecil ya. Lo tetap boleh, tapi ada waktunya. Dewasa dalam kondisi tertentu. Betul. Gitu loh. Betul. Untuk menjadi dewasa itu nggak gampang, karena orang umur 30-40 aja tuh bisa aja nggak dewasa gitu. Iya benar. Jadi dewasa itu penting. Komunikasi juga itu penting menurut gue gitu. Kalau prinsip gue, kalau misalnya komunikasinya udah baik, itu pasti semuanya baik, bagus-bagus aja gitu. Dan lo harus percaya sama pasangan lo gitu. Dan kalau menurut gue juga selain egois dan dewasa, lo harus menjadi seseorang yang bisa lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian gini, lo adjusting sama pasangan lo, sama situasi lo. Jangan sampai pada saat yang lo dibutuhkan posisi seperti ini malah lo berkebalikan gitu. Oke. Lo harus pintar-pintar melihat situasinya, lo harus benar-benar pintar-pintar mengambil keputusan untuk lo harus ngelakuin apa gitu. Ya namanya kekurangan tetap ada kekurangan, tapi bukan berarti kekurangan itu nggak bisa nggak bisa diperbaiki kan. Gitu sih kalau menurut gue. Kepercayaan satu sama lain sih maksudnya, dan komitmen pasangan itu juga harus ini, maksudnya cocok nih pasangan ini tuh cocok sejauh mana sih cocok kalian gitu loh. Maksudnya kan ada yang misalnya nggak kuat gitu, ya nggak cocok gitu loh, misalnya Endingnya cocok tanam gitu kan. maksudnya si kenapa jadi ngelucu sih? Terus. Iya maksudnya misalnya si cowoknya nggak bisa diposesifin gitu. Ya itu kan level-level setiap pasangan itu kan beda-beda Iya, ya benar. gitu. Ya emang harus cocok sebenarnya, cuma cocok itu nggak selamanya lo nggak menerima kekurangannya dia gitu. Karena setiap orang tuh pasti ya kurang gitu ya, yang sempurna kan cuma Allah Iya, gitu, cuma benar, Tuhan. betul. Kalian waktu sebelum nikah ada premarital check up gak? Itu perlu apa enggak sih? Perlu nggak sih? Gue waktu itu pernah ngecek, tapi bukan khusus kayak sebelum Sebelum nikah, nikah, bukan yang premarital, berarti jadi check up kayak biasa cuma aja. cek darah itu dites semuanya, jadi kayak sel telurnya apa-apa gitu sih nggak ada masalah, cuma untuk kayak kadar hormonnya itu tuh dia bisa berubah-berubah, perempuan tuh bisa berubah-berubah kayak misalnya 6 bulan sekali tuh nanti misalnya rahimnya bisa ukurannya berapa gitu, nanti
tingkat kesuburan itu akan berubah-berubah tergantung pola hidup kita. Betul. Dan cara makan kita juga gitu-gitu. Belum ada cek-cek gitu sih, tapi kita lagi minum madu Oh, oke. gitu. Intinya kita mencoba pola sehat dan Nggak pola sehat juga sih, cuma kayak yang dianjurkan untuk bisa buat program gitu. buat program gitu. Ya, pada dasarnya gini, kalau misalkan orang yang memang kebelet ya, kasarnya gitu ya, kebelet banget punya anak, ya menurut gue sekalian dari awal gitu. Dari awal. Tapi dari emang sebelum nikah. awal-awal menikah itu menggebu-gebu banget sih. Betul. Aduh, gue pengen punya anak gitu. betul. Maksudnya aku juga begitu sih sebenarnya, kayak ngeliat Instagram gitu kan, banyak Updatean ya teman-teman teman-teman yang udah dia. punya anak kan. Jadi kayak bener-bener kayak aduh lucu banget ya anak kecil, kayak aduh pengen gitu, kayak udah kayak pengen sih, gue tuh pengen banget gitu. Cuma ya Ya udah, rezeki betul. gitu. Percaya Allah pasti akan ngasih rezeki itu secepatnya gitu. Betul. Dan lagian gini, cek itu sendiri sebenarnya fungsinya itu kan lebih ke arah kayak lo setidaknya tahu aja yang ada di tubuh lo itu Lebih seperti buat apa. ngecek kesehatan juga sih. Jadi maksudnya ada ininya, apa sih namanya? Ada harus ngapain nih, misalkan amit-amit ya Allah Iya. ada apa-apa gitu, maksudnya masih ada pencegahannya, kita harus kayak gimana, Oh pola iya, hidupnya, tapi kayak gitu-gitu kan. FYI untuk anak-anak seumuran kita ya, maksudnya gue ngeliat teman-teman gue tuh mereka baru ceknya itu bener-bener kayak yang udah setahun lebih gitu. Kok gue nggak dapet anak nih gitu, kayak baru tuh kayak kedua belah pihak tuh harus diperiksa Iya, gitu, iya, kayak spermanya si cowok tuh berkualitas apa enggak, si ceweknya tuh ada masalah apa gitu. Karena gini, kebutuhan vitamin semua orang itu tuh harus terpenuhi dengan baik. Karena kalau misalnya kita kekurangan banget nih ya vitamin, misalnya salah satu vitamin D itu tuh bisa ngaruh juga, ngaruh untuk susah punya anak gitu. Jadi kayak lo main game, lo Terus mau sama- lewatin satu tahap, lo ada requirement-nya. Iya, semuanya tuh harus terpenuhi dengan baik gitu. Kayak misalnya kan ada salurannya juga tuh Iya. yang kayak buat ke sel telurnya itu juga harus bagus. Pokoknya semuanya harus bagus gitu. Harus apa ya, sehat lah gitu. Cuma di balik itu semua harus percaya kalau itu emang udah rezekinya Allah gitu. Betul. Mau sesehat apapun kalau Allah belum mau ngasih, Ya enggak. Iya, nggak akan dikasih gitu. Karena orang yang sakit pun yang divonis susah punya anak itu tuh dikasih bener-bener alami, udah dikasih gitu. Udah itu kuncinya cuma satu aja, Tuhan mau ngasih apa enggak gitu. benar. Dan bahkan kayak ada gitu ya beberapa teman gua yang sebelum nikah udah cek gitu kan, udah cek dan nggak ada masalah sama sekali. Dan pas nikah sampai berapa 3 tahun? 3 tahun nggak punya anak. Itu bisa aja kayak gitu. Ya maksud gua gini, nggak menutup kemungkinan bahwa lo yang subur-suburnya lo susah dapat anak, dan lo yang nggak subur-suburnya lo nggak bisa punya anak. Jadi Nggak menutup kemungkinan sama sekali. nggak selamanya reproduksi doang yang bermasalah. Jadi yang kayak gue bilang gitu, karena kan gue nge-research juga kan gitu, kayak ada yang cuma kekurangan vitamin D gitu. Ternyata dia cuma kekurangan vitamin D. Masalahnya itu doang. Akhirnya dia berobat, maksudnya kayak berjemur, terus dikasih suplemen yang vitamin D, hamil. Jadi bener-bener kayak semuanya tuh harus bener-bener dipikirin gitu loh. Maksudnya kayak kebutuhan vitamin kita, kesehatan. Dan satu lagi sih, kalau Dia masa ngorek-ngorek gigi sih? Gue lagi ngomong. nah, dan satu lagi gini sih, ya ini out of kedokteran ya. Pikiran tuh juga pengaruh. Maksud gue pikiran tuh adalah gini, ketika lo berharap punya anak, itu hormon lo juga bisa terpancing untuk lo usaha. Nah, ketika lo berpikir gue pengen pacaran terus, dan itu pun bisa banget menurunkan kualitas lo gitu loh. Kasarnya kayak gitu. Lebih Gitu, berarti Mo. ke mindsetnya juga. Iya. Mindsetnya, betul. Diiniin ya. Karena pada dasarnya penyakit itu juga turunnya dari pikiran. Betul. Kalau kita happy terus nih, vibes-nya bagus gitu, Chances-nya lebih besar. imun kita
tinggi. Bener gitu. gitu. Jadi bener. ya kalau gua ya salah satu alasan gua kenapa gua nggak mau nunda juga itu gara-gara gua nggak mau menyia-nyiakan momen emas gua. Maksud gua gini, balik lagi pikiran, euforia lo lagi tinggi-tingginya, cinta lo lagi tinggi-tingginya, kebahagiaan lo juga lagi tinggi-tingginya. Nah, di situ otomatis itu kan impactful juga untuk tubuh lu sendiri gitu. Dan itu masa emasnya itu ada di situ. Makanya balik lagi gue nggak mau nyanyain masa emas gue hanya untuk egoisnya gue gitu. Kasarnya kayak gitu. Ini interupsi Biskuitnya banget mana, nih Mas? asisten yang satu Mas, ini. Biskuitnya mana? Tekonya udah bagus nih. Iya makasih ya Gue Mas masih penuh, asisten. ntar aja lah. Tapi ya balik lagi itu keinginan masing-masing seperti apa. Tapi ya kalau gue menyarankan lebih baik nggak usah ditunda karena itu sperma terbaik lo tuh lagi ada di situ cuy. Jangan gini karena takut takabur gitu loh. Iya. Karena menurut kepercayaan gue tuh bener-bener kayak jangan pernah menunda, jangan pernah ada omongan kayak gue pengen pacaran dulu gitu-gitu. Nanti giliran pengen punya anak belum dikasih, nggak dikasih gitu kayak. Jangan pernah nunda karena ya semua yang ada di hidup kita itu kan rezeki gitu. Rezeki yang dikasih ke kita gitu. Nah terus Gitu. gue punya pertanyaan buat lo. Apa nih ya bener. Anjay. Boleh silakan. Nih, kan lo posisi sekarang belum menikah nih. Nah, Ya emang iya. gua ngomong ijab kabul. Ijab kabul belum. nikah bukan kawin. Nah, Terus? Balik dari pertanyaan tadi, plan lo ketika suatu saat lo udah nikah gitu ya, plan lo seperti apa sih? Maksudnya kan kalau gua yang udah nikah memang kita udah terstruktur nih. Tapi kan kalau untuk orang-orang yang belum melangkah ke hal itu gimana sih lo berpikirnya gitu loh? Plan lo apa? Apakah lo mau nunda? Apakah lo mau pacaran dulu? Apakah lo mau tembak dalam tapi pakai KB gitu? Kalau gue sendiri sih ada. Kalau gue sendiri sih pada dasarnya emang suka banget anak kecil. Dan terbiasa banget dari dulu ngurus-ngurusin sepupu, keponakan-keponakan dari sepupu-sepupu gitu. Dan ya udah nggak mau nunda, sedikasihnya aja kapan, dan ya udah itu kan darah daging gue dan akan amat sangat jadi rezeki buat gue sendiri juga kan. Jadi gue gak akan nunda kalau saat nanti udah nikah. Betul. Sedikasihnya. Nah, yang ditunda itu nikahnya ya nih. Nikahnya kapan kan belum bertemu jodohnya. Doain aja ketemu jodohnya gitu loh. Mau nanya dong buat bapak-bapak ibu-ibu yang udah menikah ini, gimana sih rasanya? Dia juga kan? Iya. Siapa? Nikah sama siapa ya? Kalian nih mewakilkan pertanyaan buat Teh ini. Mewakili. Ya itu dah pokoknya. Gimana sih perasaannya nikah pas lagi pandemi? Enak bro. Lebih murah ya. Satu. Terus Yang kedua, lo nggak perlu pusingin mengenai undangan. bener. Karena biasanya ke skip Bener-bener close gitu. friend lo doang yang ada di situ. Lo intimate banget dan apa ya istilahnya ya? Lo mau nggak ada acara pun juga bisa gitu loh. Iya bener. Lo jauh lebih fleksibel daripada pas nggak Normal, pandemi. Daripada pas normal. Terus satu lagi yang gua bilang enak adalah lo pas pandemi itu kerjaan lo honeymoon doang bro. Lo bayangin 2 hari setelah gua nikah itu kan PSBB, gak bisa kemana-mana dong Iya, gua. bener. Ya udah kerjanya gue bulan madu tiap hari. Nggak ada gangguan, nggak ada tuh kita harus nginep rumah sini dulu, Jangan rumah mupeng sana dong dulu. mukanya. Udah kita langsung pulang ke tempat kita semestinya. Udah bulan madu terus udah di situ kerjaannya. Bener. Wah. Minta Kan dicopot lagi. Bor. Oh my god. Tapi ini kalau udah semuanya udah kembali normal, ada rencana untuk honeymoon kemana nih?
Honeymoon ada sih, ada sebenarnya Desember pengen sebenarnya rencananya planningnya waktu itu mau ke Bali. Cuma karena lagi Covid gini, aduh agak-agak parno kan. Jadi kayak tunggu agak redaan deh gitu. Terus kita pengennya ke Bali gitu. Nah, terus ada alasan juga. Jadi gini, orang pas kita bilang, lo honeymoon kemana? Kayaknya ke Bali deh. Orang itu banyak bertanya, ngapain? Lo kan udah pernah ke Bali. Justru itu. Kan honeymoon tujuannya apa? Ya bikin anak bos, nggak usah doang. jalan-jalan, ngapain? Lo Bukan ke tempat jalan-jalan. baru. Iya, bener sih. Iya kan? Makanya Kalau lo honeymoon nih ke tempat yang lo belum pernah datengin, kerjaan lo jalan-jalan, lo capek, nyampe hotel Tidur. kagak jadi lagi kan? Sama aja bohong, dia. apa honeymoon anjing? Iya bener sih. Tapi kalian rencana punya anak berapa nih? 2. 2 saja cukup. Berarti mengikuti KB nih ya. 2 Program anak aja pemerintah. cukup. Iya. Kalau gua Gini kalau satu kasihan. aku dulu. Enggak, tunggu dulu. Kalau satu kasihan. Paham kan kenapa gua mau jadi istri gua? Oke. Kalau satu kasihan nanti kalau misalnya kita udah tua, dia hidup sendiri kan, misalnya kita udah nggak ada gitu kan, yang dicari itu kan pasti kakaknya atau adiknya kan, keluarganya lagi gitu. Kalau sendiri kasihan, ya berdua ya oke lah gitu. Ya. Kalau lebih dari itu? Kalau lebih dari itu ya itu udah rezeki ya. Itu kita nggak menolak juga gitu. Nggak menolak juga. Tapi kalau untuk plan kita tuh pengennya 2 tuh cukup gitu. Cukup. Karena kita nggak mau itu jadi berlebihan juga gitu loh. Iya, Mau bikin kesebelasan aja kita sekalian. kalau ditanya pengennya 2, cuma ya kalau Allah ngasihnya misalnya 5 mau bilang apa? Kayak gini. Gini, salah satu case yang terjadi itu adalah gua tercipta dari benar-benar tanpa harapan. Jadi Jebol. kakak gue itu satu cewek satu cowok. Pas dong. Dan Pas. plan orang tua gue itu exactly cuman pengen 2. Dan bedanya nggak sampai nggak 3 tahun bedanya. Wallahu alam. Nyokap gue udah KB, udah pakai spiral, bahkan dan muncullah gue. Oh, pantesan munculnya begini. Kan? Paham kan sekarang kenapa? Iya, paham saya. Melampaui batas. Paham saya jadinya. Nah, nih. Salah satu hal paling krusial ketika lo menikah itu adalah perekonomian. Ya. Betul. Nah, kebanyakan laki-laki zaman sekarang ngurus duit itu kayak goblok, men. Sumpah, goblok tuh. Apalagi udah ngomongin temen tuh, royalnya setengah mati kan. Nah, kalau dari plan lo sendiri gitu, lo tipikal yang lebih milih untuk lo yang ngurus keuangannya atau lo mau menyerahkan itu ke suami lo? Gue lebih menyerahkan ke suami gue sih. Kenapa? Kayaknya tergantung suaminya siapa nggak sih? Oh iya benar itu nggak? juga. Bener Nggak, nggak cuman suaminya. maksudnya in plan ya, in plan aja gitu, in plan karena kan Tapi benar juga sih, iya. Bener nggak? Kalau dapetnya yang konglomerat, Iya, itu kan silakan punya juga. asisten pribadi kan yang Enggak, ngurusin tapi kan keuangannya. maksud gue gini, dari satu yang namanya plan lo itu, lo juga akan membuat plan bahwa suami yang gue butuhkan itu seperti apa gitu. Gue ya tetap dari suami yang ngasih ke gue. Berapa misalkan dia mempercayakan duitnya semua ke gue untuk gue yang mengurus, ya udah boleh silakan. Tapi maksudnya kalau ya dia udah mungkin ya dia sudah tahu harus membaginya seperti apa, ya udah. Ya gue sih lebih ya nanti komunikasinya aja gimana nih. Begitu sih. Kalau Bapak Boy sendiri emang gimana? Semua diserahkan. Kalau gue jujur aja ya, gue serahin semua sama dia. Serahin semua sama dia. Tapi gue tetap usaha untuk gue punya tabungan sendiri. Tabungan sendiri dalam artian yaitu untuk Emergency. Kalau emergency kita udah siapin. Oke. Kita udah siapin. Ada, itu ada. benar-benar untuk pribadi gue. Misalkan gue mau main motor, gue mau main mobil. Nah itu udah tabungan untuk gue sendiri. Itu udah tidak mencampuri urusan keuangan rumah tangga dan udah nggak mencampuri uang security gitu loh. Nah kalau buat gue pribadi
karena ya maksudnya orang-orang di sini tahulah gue segimana kalau udah sama temen itu tuh gue segitunya. Jadi ya kalau gue nggak mau menghancurkan keluarga gue hanya karena uang, dan gue manusia yang sangat benci ngomongin uang. Nah itu dia. Yuk lagi. Nah itu dia maksudnya kalau misalkan nanti laki gue udah punya bagian masing-masing, dia akan menyerahkan duitnya kemana, ya udah monggo silakan. Gue pun nggak menuntut untuk semua duitnya dikasih ke gue. Tapi kalau dia menyerahkan semuanya ke gue untuk gue yang ngatur, ya udah gitu aja sih. Tapi jujur ya, kalau menurut gue itu udah harus perjanjian dari awal. Itu iya benar. Itu harus perjanjian dari awal. Lo nggak bisa sambil jalan terus tiba-tiba ngelihat begini-begini. Sometimes itu udah telat. Iya benar sih, maksudnya dari jauh sebelum nikah harus udah diomongin gimana cara pembagian. Iya, udah duitnya diomongin. tuh gimana, nggak boleh pas udah nikah baru diomongin. Itu udah ya Allah kemana lu kemarin-kemarin kan gitu. Dan posisinya gini, saran untuk lo ya nih, karena lo berpikir untuk kalau bisa serahin semuanya ke suami, saran gue lo harus pinter-pinter ngelihat karakter manusianya. Karena Iya, makanya gini, tadi aku bilang ya, tergantung suaminya tergantung siapa. orangnya. betul siapa? betul tergantung suaminya. Tapi bukan berarti gini, suaminya pinter nih ngurus duit, tapi ada beberapa titik yang dia nggak bisa nolak. Nah itu tuh lo harus pahamin hal itu. Itu kenapa gue bilang gue mau nikahin Tasya itu karena dia paham sama hidup gue. Salah satunya hal seperti itu. Dia bisa melihat gue itu karakternya gini loh. Gue kalau sama teman gini loh, kalau sama pacar gini loh, kalau sama orang tua gini loh gitu. Nah kalau lu nggak memahami hal itu yang berbahaya. Yang ditakutkan lo hancur karena hal yang lo nggak mau gitu loh. Karena banyak juga orang yang divorce karena finansial. Betul lagi. Betul dan benar. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Oke, sebelum main game. Kalau aku kan krik-krik ya. Benul. Oh iya. Nah, sebelum kita beralih ke main games, ada satu pertanyaan. Kalian setelah nikah nih sering memberikan waktu me time ke masing-masing pasangan nggak? Kalau Dan dalam kondisi seperti apa kalian memberikan me time-nya itu? udah duluan. Oke, silakan. Gak apa-apa, belum durhaka kok itu. Enggak, itu sebenarnya nggak pernah diomongin. Ya udah kamu me time dulu, itu nggak ada kayak gitu. Tapi kayak misalnya Boyo, aku pergi ya gitu. Itu kan secara nggak langsung itu udah me time-nya dia. Oh ya udah pergi aja gitu. Maksudnya nggak yang kayak mau ikut gitu, yang kayak gitu-gitu tuh enggak, karena di situ juga pas dia pergi itu me time gue. Iya. Gitu. Jadi kayak me time gue itu ya beres-beres. Karena gue tuh tipe orang yang nggak bisa ngeliat rumah berantakan. Jadi kalau misalnya dikit-dikit ntar kayak misalnya dia makan aja ada yang jatuh-jatuh tuh kayak jatuh-jatuh gitu kan, kayak udah bawel sendiri gitu. Jadi kayak me time-nya sih kayak gitu sih, kayak aku mau pergi ya sama teman gitu. Kalau dia nggak ngajak gue berarti ya udah itu me time-nya dia gitu. Oke. Dan kalau buat kita berdua ya, everyday kita punya me time-nya. Misalkan nggak usah jauh-jauh kita berpikir gua pergi atau dia pergi gitu ya. Sesimpel gua main game di ruang tengah, dia di nonton kamar. film di kamar. Itu udah cukup memberikan me time untuk masing-masing. Dan sampai saatnya udah bisa diganggu nih. Lo dengan sendirinya lo akan mengganggu itu gitu loh. Iya, kayak tiba-tiba dia masuk kayak udah nyengir kayak gitu. Udah tuh, udah pengen bersama lagi. Iya gitu. Interupsi, tambahan pertanyaan. Kalau misalnya kebalikannya, ini kan tadi pertanyaannya kalau butuh me time. Nah, Kalau misalnya salah satu di antara kalian lagi butuh clingy time gitu. Oke. Kalau lagi butuh clingy time, gini. Gua everyday harus memberikan clingy time. Harus. Mau even gua misalkan gua pulang udah malam banget gitu. Dia udah tidur atau misalkan dia kayak udah 5 watt gitu matanya. Gua kelingin dulu. Kita cute-cutean dulu gitu.
kita ya kelitik-kelitikan, tawa-tawa gitu kan. Gitu kan. Ya kayak gitu. Ya itu kalau menurut gua itu bukan sesuatu yang harus direncanakan, tapi itu harus berjalan aja gitu. Ya privacy masing-masing itu punya privacy, pasti pasti punya privacy. Even lu udah sampai kakek nenek pun lo tetap punya privacy sih. Bener. Ya kan? Nah, sehingga itu bukan sesuatu yang seharusnya lu plan. Itu sesuatu yang seharusnya memang lu jalanin terus gitu. Dan lo mau gitu Dan lo mau, nggak gitu. ada sesuatu yang dipaksakan Terpaksa. gitu. Satu pertanyaan lagi kalau gitu. Kalau lagi pengen nih langsung hajar atau kode-kodean. Nih, kalau gua gini. Gua nggak pernah secara langsung gua ngomong. Tapi gua action. Jadi, misalkan gini. Gua lagi kelingian sama dia. Habis itu ya udah. Cium aja gitu. Cium terus ya lama-lama jalan sendiri. Nah, itu artinya gue lagi mau gitu. Oke. Atau dia pun juga kayak gitu gitu. Kayak nggak yang ayang ini enggak dia enggak gitu. Dia yang kayak ya langsung aja peluk. Langsung peluk. Ya peluk kayak nemplok udah gitu aja. Nggak pernah aja. nggak pernah Langsung ngomong. Langsung. Berapa ronde? Kalau ronde cukup 1 ya. Enggak, kita selalu satu Tapi kok kualitas. selama nikah Tapi berkualitas. gitu. Nah, kualitas. Tapi kualitas bagi, itu tunggu bagi Nah, bagi kita Jangan sampai ini diambil juga nih. itu paling enak itu siang. Wah iya. Cuma menurut medis tuh katanya yang paling berkualitas itu pagi. Kalau mau cepat punya anak katanya gitu. Oke. Cuma bagi kita yang enak tuh siang abis makan gitu. Enak banget tuh. Lagi gendut-gendutnya kan. Bentar tapi enak gitu. Oke. Nah, sama satu lagi. Ingat, sexting itu penting. Pentingnya dalam artian gini. Lo nggak bisa memungkiri bahwa manusia itu punya fantasi. Dan lo harus explore itu terus. Ya berhubung lo udah suami istri ya bodo amat gak sih? Iya, betul. Ya lo explore terus. Karena apa? Kenapa gue bilang itu sesuatu yang penting? Karena gini, kalau kita ngelihat real case, itu banyak orang yang apa istilahnya, nyeleweng gitu ya. Cuman gara-gara gaya, fantasinya dia nggak bisa terpenuhi. Ya maksud gue yang masih masuk akal ya. Nggak yang kayak sampai Gaya helikopter. hardcore gitu, gaya. Kalau helikopter gue baling-baling deh, gaya baling-baling. Gila nih. Ya itu, jadi lo menciptakan sesuatu yang nggak ngebosenin, yang padahal lo nggak minta juga, tapi itu impactful untuk hubungan kalian gitu. Karena ya kita janji bukan janji sama manusia doang loh. Kita janji sama Tuhan kita juga. Kan harus memenuhi kebutuhan semuanya. Betul. Oke. Sampai kebutuhan batin. Kebutuhan batin itu kan itu kebutuhan biologis gitu. Baiklah. Ada kayak mau menyampaikan pesan ke satu sama lain gak sih? Kayak Boyo jangan kayak gini lagi dong. Atau Tasya Enggak sih, enggak ada. kurangin apa? Enggak sih, gue cuma mau bilang. Atau Boyo tolong lebih rapih. Jangan berantakan Pesan gitu. gue tuh selalu tolong jadi manusia dan pribadi yang lebih baik dalam hal apapun gitu lah. Contohnya tuh agama sama orang-orang di sekitar gitu. Misalnya nanti dia udah ya alhamdulillah udah punya rezeki banyak gitu, harus selalu inget sama orang-orang di sekitar dia yang ngebantuin dia dulu, sama orang-orang yang lebih membutuhkan gitu. Pokoknya jadi pribadi yang dia yang lebih baik lagi, udah baik lebih baik lagi gitu. Yeah. Ya kalau gue sih pesannya cuma satu ya. Apa nih? Enggak, wedang ronde. Nah, kalau gue sih pesannya cuma satu. Ya kurang-kurangin lah jadi paus terdampar.
Poster damper tuh maksudnya kalau udah ketemu kasur dia udah rebahnya tuh udah nggak bisa nggak bisa karena udah nggak bisa ditoleransi. Karena gue nongkrong aja tuh ya kalau udah lama nih nongkrong kan duduk begini nih ya gitu kan. Gue tuh nggak bisa yang kayak ya udah di bawah gini ntar lama-lama naik gitu kan. Kakinya tuh naik, nggak tahu kenapa ya kayak pegel aja gitu, kayak nggak bisa yang lama-lama duduk rapat gitu. Kayak pegel aja gitu. Dan emang tim rebahan sih gitu, karena ya enak rebahan daripada duduk gitu. Bener Gitu sekali. aja. Gue juga tim rebahan kok itu. Rebahan tuh enak banget. Iya kan, emang. makanya Bener. apalagi sambil nonton gitu kan, sambil Netflix gitu Iya. kan. Netflix and chill. Chill. Nah, sebelum kita selesai di sini, tapi gue mau ada main game dulu nih sama kalian berdua. Game apaan lagi? Apa nih? Ayo kita main game terlebih dahulu. Oh, iya. Mas, tolong bantu di setting. Jadi ini kita mau ada main game. Nanti akan dikasihin mic dan gue akan memberikan pertanyaan ke kalian berdua. Nanti kalian harus mengarahkan jawabannya itu ke diri kalian atau ke pasangan kalian. Udah ngerti kan? Oke. Udah. Oke. Oh iya, terima Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih untuk semuanya sudah memberikan piala ini. Banyak tingkah. Oke, udah siap belum? Udah. Dah, Siap ya. deg-degan. Siapa yang lebih sering kentut tidak ada adab? Yang paling pelor. Nah, kenapa kok bisa? Kapan? Soalnya kenapa bisa begini? Karena dua-duanya pelor. Yang paling kebo di antara kalian? Oke. Good kisser siapa nih? Gua lah. Nggak tahu sih. Kok self proclaim bapaknya? Iyalah jelas. Yang jauh lebih romantis. Oke. Payah lo Boyo. Payah nih. Siapa yang ngoroknya paling gede? Oh, jadi kalian saut-sautan. Iya, Saut-sautan. Siapa yang paling lama kalau mau siap-siap pergi? Kenapa tuh? Sama-sama lama berarti? Enggak, dia tuh lama di kamar mandi, buang air besar. Oh, sambil merokok? Iyalah. Sambil main game. Betul. Siapa yang paling sering kehilangan barang? Karena dia lupa menaruh barang-barangnya di Iya, mana. kan gitu yang tadi gue bilang tuh, apa naronya nggak jelas di mana-mana. Oh, Kan iya, nggak semua oke. bisa digantung Ntar Pak. ditanya ini ditaruh di mana gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, yang lebih penakut di antara kalian? Iya. Oke. Yang lebih clingy kalau lagi sakit? Sama-sama clingy berarti ya. Dua-duanya. Oke. Yang paling rajin bebersih di rumah? Iya aku. Maaf salah. Siapa yang lebih enak? Gua sih Iya, pasti ini lebih. Oke, cukup sekian kita tanya jawabnya. Oke, tadi gamenya cukup amat seru nih, dan terima kasih Boyo dan Tasya atas waktunya di sini. Terima kasih Thank you, banget sudah mau thank you. sharing-sharing dan Semua menanyakan. udah diundang. Thank you buat thank you guys buat semua yang udah berpartisipasi di kagum sama kecantikan saya. Thank you semuanya untuk berpartisipasi di sini. Jangan lupa subscribe, Lalu lanjutkan. Like, komen, komen, dan jangan follow. lupa nyalakan loncengnya biar aja. Closingannya sudah dilakukan oleh Bapak Boyo. Kalau gitu kita langsung pamit aja. Bye, thank you. Dah. Gue punya pertanyaan deh. Kok satu singkat ya? Yang kedua, kok serius banget? Ini emang singkat. Ini lama banget anjing. Lu lihat tuh, lu lihat.